Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kelas 7B ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Saya absensi dulu. Berangkat semua? Atau ada yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat. Saya absen ya. Adilia Dwi ada, angkat tangan. Ada. Aisyah ada. Ajeng Putri ada. Baik, hari ini pembelajaran PPKN, tapi kayaknya lemas banget. Saya ice breaking dulu ya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Ya. Pembelajaran hari ini yaitu akan Bapak singgung mengenai yang namanya hak dan kewajiban. Tapi siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Cung, ada yang ingat? Ada yang ingat? Yaitu tentang lambang. Iya, lambang Pancasila. Ya, kemarin Bapak sudah terangkan tentang lambang Pancasila. Lambangnya apa, 1-5, terus yang kedua mengenai maknanya apa, terus penerapan dalam sehari-hari. Lah, kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran selanjutnya itu mengenai hak dan kewajiban. Kalian sering dengar yang namanya hak dan kewajiban. Ada yang tahu artinya hak? Ya, kalian kan harus sering ngomong, itu hak saya, itu kan hak kamu, dan sebagainya. Kalau begitu juga kewajiban, ada yang tahu namanya kewajiban? Artinya kewajiban? Iya, sesuatu yang wajib dikerjakan. Baik. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban yang berlaku di rumah maupun yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kita mulai pembelajaran. Tadi Pak kita sudah menerangkan dan Pak kita sudah tanya apa yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban. Sekarang yang pertama, apa yang namanya hak? Ya, tadi Pak Gito tanya, ada yang tahu namanya hak? Sekali lagi, hak. Ya, tadi kalau Mbak Putri, Mbak Ayu sudah menjawab yang namanya kewajiban. Baik, yang namanya hak adalah ya segala sesuatu yang pantas diterima dan diperoleh oleh seseorang semenjak dia lahir. Ya. Dengan kalian lahir di dunia ini, berarti otomatis kalian itu sudah mempunyai hak. Ya, jadi hak itu ya sesuatu yang kalian wajib diperoleh sejak kalian dilahirkan sampai kalian meninggal. Itu yang namanya hak. Ya, pantas, kalian itu pantas menerima dan diperoleh. Ya, oleh karena itu sebelum masuk ke contoh-contoh, nanti di sini saya terangkan yang namanya hak apa, contoh yang namanya hak itu apa. Satu, kok sampah? Siapa yang piket hari ini, Nok? Yang piket hari ini, ya, minta tolong dibersihkan dulu. Bersihkan dulu ya, hari ini mohon maaf. Sip, terima kasih ya. Sampah yang piket hari ini berapa anak harusnya? 3 anak, satunya nggak berangkat.
Ya, minta tolong bersihkan karena bagaimanapun kebersihan kelas itu apa penting biar kalian itu nyaman. Terima kasih Cahayu ya. Kita lanjut dulu. Contoh-contoh yang namanya hak ya, biar kalian paham. Setelah kalian tahu yang namanya hak, berarti sesuatu yang kalian wajib kudu ya, pantas kalian menerima itu. Contoh-contohnya apa? Ada yang tahu? Satu, haknya apa kalian? Kalian dilahirkan mendapat makanan. Ada lagi? Iya pinter, mendapat kasih sayang. Ada lagi? Pendidikan. Ada lagi? Ya, saya tulis ya. Yang pertama, hak kalian adalah hak mendapatkan hidup. Ya, kalian apa jenenge? Hidup yaitu hak kalian. Makanya banyak kasus. Kenapa banyak kasus yang orang di penjara, ya kan? Terus terus bunuh orang, terus di penjara. Kenapa? Wong dipakai ini kok di penjara ya? Karena hidup itu merupakan adalah hak asasi manusia. Terus yang kedua, mendapatkan kasih sayang, ya. Mendapatkan kasih sayang, ya, baik dari orang tua maupun dari orang lain, ya. Yang ketiga adalah mendapat perlindungan dan keamanan. Makanya perlindungan dan keamanan. Makanya didirikan kantor polisi, ya. Tujuannya apa? Lah itu melindungi hak kalian sebagai manusia. Dari apa? Dari kekerasan ataupun kejahatan. Yang selanjutnya, hak menggunakan fasilitas sekolah. Jadi kalian itu mempunyai hak menggunakan perpustakaan, itu juga itu merupakan hak kalian. Menggunakan kelas berarti hak kalian. Sedangkan yang namanya kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang harus, di sini ya, kewajiban ya adalah sesuatu yang harus, ya, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Sebagai contohnya, contoh yang pertama adalah astagfirullah, kenapa Ayu? Kenapa? Jangan bikin gaduh Ayu ya, kasihan yang lain loh ya. Aman Ayu, jangan diulangi ya Ayu ya. Baik, lanjut. Contoh kewajiban, belajar dengan rajin. Yang pertama, belajar dengan rajin. Yang kedua, sedangkan yang keempat, menjaga, tadi yang awal sampah ya, menjaga kebersihan. Kenapa Pak Gito menerangkan harus menjaga kebersihan? Itu adalah merupakan kewajiban kalian sebagai penghuni kelas atau siswa kelas 7B. Setelah kalian mengetahui apa yang namanya hak dan apa yang namanya kewajiban beserta contoh-contohnya, jadi kesimpulannya adalah hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain ya. Karena seandainya kalian melaksanakan kewajiban, maka otomatis kalian mendapatkan hak tersebut ya. Tujuannya apa? Sikap ini kalian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tujuannya adalah agar menciptakan kehidupan yang tertib ya, menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan harmonis. Ya, sampai sini paham?
Paham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan kah? Enggak ada. Oke, baik. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, monggo silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum menutup pembelajaran, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf Mbak Ayu ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, kasihan yang lain. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.